Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Persembahan yang Hidup. Saudara, tentu kata persembahan merupakan kata yang tidak asing di telinga orang percaya. Bahkan sejak dari sekolah minggu, anak-anak sudah diajarkan untuk memberi persembahan kepada Tuhan. Namun demikian, tahukah saudara bahwa dalam ibadah yang sejati, kita dituntut untuk tidak hanya memberikan persembahan, tetapi persembahan kita harus hidup. Demikian dituliskan dalam Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jelas bukan, saudara? Dan dari ayat itu, jelas persembahan yang hidup itu tidak bisa dilepaskan dari persembahan tubuh. Apa maksudnya? Saudara, orang Kristen sejati adalah mereka yang mengasihi Tuhan dengan mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Ini harus dimengerti. Dalam ayat di atas, dikatakan bahwa ibadah yang sejati adalah ibadah yang disertai dengan persembahan yang hidup. Itu berarti kalau tidak demikian, maksudnya kalau tidak disertai dengan persembahan yang hidup, tidak bisa dikatakan sebagai ibadah yang sejati. Perlu saudara ketahui, pada saat ayat ini ditulis, pengorbanan selalu identik dengan yang namanya pembunuhan. Dalam praktek-praktek agama Yahudi, korban dibawa ke hadapan imam. Dosa dari orang yang membawa persembahan tersebut harus diakui atas korban yang sudah disediakan. Dan dengan demikian, secara simbolik sudah memindahkan dosa-dosanya kepada korban yang dipersembahkan tersebut. Kemudian korban tersebut dibunuh. Hal ini merupakan gambaran nyata yang mengingatkan kepada setiap kita, orang percaya, bahwa upah dosa adalah maut atau kematian. Roma 6 ayat 23. Namun, harus diketahui juga bahwa korban itu hanyalah simbolik. Artinya, kematian korban domba atau lembu itu tidak pernah menghapus dosa, tetapi hanya menyimbolkan, melambangkan penghapusan dosa yang sesungguhnya oleh darah Kristus. Sedangkan pada zaman sekarang ini, yaitu zaman Perjanjian Baru, orang Kristen dapat mempersembahkan kepada Allah kehidupan barunya di dalam Kristus. Begitu, karena ia telah menerima terlebih dahulu. Maksudnya, Kristus telah mati bagi dia, maka dia, maksud saya orang Kristen, harus hidup untuk Kristus. Begitu yang dimaksud mempersembahkan hidup. Terkait akan hal itu, dituliskan dalam 2 Korintus 5 ayat 15 demikian. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Dengan kata lain, kita ini sejatinya telah dihidupkan di dalam Kristus, sehingga kita dapat mempersembahkan persembahan yang hidup. Iya, saudara, hal ini hanya mungkin terjadi
karena Tuhan telah menghidupkan kita. Sebab dahulu kita sesungguhnya telah mati karena pelanggaran kita dan ketidakpercayaan kita. Dalam Kolose 2 ayat 13 dituliskan demikian. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu. Nah, kan jelas kan saudara? Dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, perhatikan, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Jadi, tanpa pengampunan yang menghidupkan, mustahil seseorang mempersembahkan persembahan yang hidup. Saudara, sebagai umat tebusannya yang telah dilahirbarukan, kita dapat mempersembahkan persembahan yang hidup, yang berupa hidup kita sendiri kepada Tuhan. Hal ini menunjukkan keunggulan persembahan kita kalau dibandingkan persembahan orang percaya pada zaman Perjanjian Lama, dan juga kalau dibandingkan dengan ritual persembahan agama-agama lain. Saya katakan sebagai keunggulan. Kenapa? Karena praktek persembahan di luar iman Kristen adalah persembahan di luar dirinya. Maksudnya bukan dirinya sendiri yang dipersembahkan, begitu. Sedangkan kita orang percaya mempersembahkan diri kita sendiri sebagai persembahan yang hidup. Jelas kan saudara? Kita ini telah diberi teladan dan dimampukan untuk mempersembahkan hidup kita kepadanya. Teladan itu dituliskan dalam Yohanes 15 ayat 13-14. Di mana dikatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi jelas saudara, dari ayat ini kita tahu bahwa Tuhan sudah memberikan contoh teladan di mana Dia sendiri telah memberikan hidupnya, nyawanya bagi kita. Dan juga perhatikan, dikatakan jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ini tersirat bahwa kita harus mengikuti teladan yang sudah ditinggalkan Kristus itu, saudara. Apa Pak maksudnya? Maksudnya mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Begitu. Jadi, mari saya ajak kita berjuang untuk mendirikan, untuk memiliki ibadah yang sejati dengan mempersembahkan persembahan yang hidup, yaitu hidup kita saudara, untuk kemuliaan Tuhan. Jangan menunda-nunda waktu, sebab kita tidak tahu kapan waktu kita akan berakhir. Juga jangan mempersembahkan yang hampir mati. Ketika di ujung maut kita baru persembahkan hidup kita kepada Tuhan. Jangan saudara, karena itu merupakan pelecehan terhadap keagungan Tuhan. Lah sudah tidak bisa apa-apa, dipasang selang sana sini baru diberikan kepada Tuhan. Melecehkan itu saudara namanya. Iya kan? Ingat, hidup ini adalah kesempatan, dan kesempatan itu tidak akan pernah kita temukan lagi di balik kubur, saudara. Percayalah, kita pasti bisa karena Tuhan telah memperlengkapinya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.